official gua tadi ada ngeliat satu posting mengenai perusahaan toksik. Jadi dia itu cerita ciri-ciri perusahaan toksik. Nah, ini berikut ciri-ciri perusahaan toksik versi gua. Yang pertama, perusahaan toksik. Yang pasti lu itu sering terlambat digaji. Sering salah perhitungan gaji. Pokoknya sering dah, pada saat masa tanggal-tanggal gajian itu lu sering banget, entah itu salah transfer, kekurangan, kelebihan. Kalau kelebihan mah diem-diem aja. Kalau kekurangan, nah itu itu hal yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan toksik. Karena mereka nggak mau berkembang, mereka nggak mau pakai sistem, akhirnya sering salah diterusin gitu. Itu perusahaan toksik ya. Yang kedua, perusahaan toksik. Ciri-ciri perusahaan toksik, dia itu suka bilang begini, bukan suka bilang begini ya, bukan dia ya, tapi banyak sekali karyawan-karyawan di sana yang suka bilang, pokoknya malam ini harus disubmit, pokoknya besok kamu harus lembur, pokoknya begitu. Itu kata-kata yang sering keluar, dan itu termasuk ciri-ciri perusahaan toksik ya. Terkadang kalau udah penggunaan kata-kata pokoknya itu artinya dia itu tidak mau mendengar lagi alasan atau justifikasi dari orang lain ataupun pendapat dari orang lain. Gitu ya. Pokoknya ya. Yang ketiga ciri-ciri perusahaan toksik. Gua kasih tahu. Kalau ada leader yang atau manajer atau manajemen atau atasan lah yang suka bilang begini, gua nggak mau tahu lu harus achieve. Oke. Gua nggak mau tahu gimana pun caranya pekerjaan lu harus selesai. Nah. Itu tanda-tanda sebuah perusahaan yang toksik. Udah disuruh pekerjaannya, udah disuruh mencapai target, udah disuruh kerjaannya selesai, tapi nggak dikasih modal apapun. Ya, tapi ada tapinya tadi ya, nggak dikasih modal apapun. Artinya ya udah lu bekerja, ya gue nggak mau tahu gimana pun caranya, ya lu harus bisa gitu, lu harus selesai, lu harus achieve. Gue nggak mau tahu gimana caranya, nggak mau tahu ya itu. Tadi ya nyambung ya ke pokoknya. Udah, gua nggak mau tahu lakukan apa yang perlu lakukan untuk lu achieve. Nah, begitu dimintain, Pak saya mau nambah orang, nggak bisa. Pak kita kekurangan orang, nggak bisa. Pak kita perlu biaya, nggak bisa. Ya, jadi itu ciri-ciri perusahaan toksik yang ketiga. Yang keempat, culture dimana pada suatu perusahaan itu lebih fokus ke siapa yang salah. Ini salah siapa? Ini tanggung jawab siapa? Loh kok kamu nggak cek? Gimana sih? Itu bener-bener ciri-ciri perusahaan yang itu salah satu ciri perusahaan toksik yang memang ya frankly speaking ya gue ngerasain juga ya. Ya ini salah lu gitu, nggak udah kayak padahal yang approve banyak orang, yang review juga banyak orang, tapi yang disalahin ya yang bisa disalahin lah gitu loh ya kan. Gitu loh. Jadi kalau lu ketemu dapet berada di perusahaan yang seperti itu, artinya perusahaan lu toksik ya, no debat gitu. Udah ya memang begitulah culture-nya lah mungkin kali ya. Yang terakhir, ciri-ciri perusahaan toksik, blaming ya. Selalu mencari bukan blaming, tadi mah blaming udah ya. Ini salah lu itu ya blaming lah tadi ya. Yang terakhir itu yang kelima itu adalah
pernah nggak sih lo orang itu merasa melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan lu? Itulah salah satu ciri juga perusahaan toksik, ya kan? Gua ini seorang sales, ya, tapi gue juga nagih. Gue jadi tukang tagih. Karena temen gue itu seorang legal, tapi disuruh ngurusin disuruh ngurusin operation. Pernah, ya kan? Gue paling mungkin contoh-contohnya tuh kebanyakan dari dunia sales lah ya. Gue itu jualan IT resource, ya kan. Tapi kalau anaknya bermasalah, gue yang disuruh ngomong sama anaknya. Harusnya kan itu kerjanya HRD ya. Official gue.